Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tukhrizuna min zulumatil wahmi wa akrimuna binuril bahmi waftah alaina bi ma'rifatik wa sahil lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita di kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Kalian siswa dan siswi SMK Indonesia, termasuk orang tua kalian, juga segenap dewan guru dan warga sekolah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini berada di materi yang kelima ya, yaitu tentang pentingnya dan keutamaan sholat tarawih. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih bisa silaturahim ya dalam kegiatan studi Islam Ramadan, yaitu Sanlat Ramadan online ya 1441 Hijriah atau 2020. Alhamdulillah, bersyukur lagi kita saat ini sudah berada di fase yang ketiga di bulan suci Ramadan, yaitu di 10 hari ketiga. Artinya fase terakhir kita di bulan Ramadan. Dan artinya Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Sedikit Bapak akan jelaskan terkait tentang dasar sholat tarawih terlebih dahulu ya. Yang saat ini mungkin timbul pertanyaan di diri kalian bahwa ada sholat tarawih atau sholat sunnah tarawih yang mengerjakan 8 plus 3 witir jadi 11. Ada juga yang mengerjakan 20 plus 3 witir menjadi 23. Semua ada dasarnya ya anak-anakku sekalian, dan ini tidak menjadikan sebuah perbedaan yang berujung perselisihan atau menyebabkan diri kita justru malah nggak suka dengan yang mengerjakan 11 yang biasa mengerjakan 23, yang mengerjakan 11 yang mengerjakan yang mengerjakan 23 pun misalkan nggak suka, ya nggak ada seperti itu. Semua punya dasarnya. Oke, yang pertama untuk sholat sunnah tarawih yang mengerjakan 11 ada dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'atain minhal witru wa rak'ata fajri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, biasa beliau mengerjakan sholat malam atau sholat tarawih 13 rakaat. Di antaranya termasuk witir dan 2 rakaat sholat subuh. Berarti kurang lebih 11 mengerjakannya. Kemudian untuk yang mengerjakan 23 pun ada dasarnya. Dasar yang pertama dari hadis Said bin Yazid Asy-Syahabi radhiyallahu anhu. Ia berkata, mereka menegakkan sholat pada masa Umar bin Khattab, kata Nabi, di malam-malam bulan Ramadan dengan 20 rakaat, berarti plus witir 3. Dan ada dari Imam Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang banyak berdiri pada saat sholat malam di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, pada zaman Umar bin Khattab, yaitu 23 rakaat plus witir, berarti ya 3 rakaat. Jadi itu anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dasar dalil ataupun hadis yang mengerjakan 11 ada, yang mengerjakan 23 pun ada. Silakan kalian mau pakai yang mana, sama saja. Artinya yang penting dalam konteks saat ini, kenapa dibilang penting dan keutamaan sholat tarawih? Nah, dibilang penting, amat penting. Saat ini sholat sunnah tarawih itu hanya dikerjakan setahun sekali berdasarkan logika kita. Maka ketika Ramadan datang, kenapa enggak kita melaksanakan? Dan jangan sampai pernah dibolongin yang namanya sholat sunnah tarawih tersebut. Kalau bisa ya, karena banyak banget keutamaannya. Dalam kitab Durratun Nisihin juga sama ya, ada setiap malamnya ada keutamaan dari sholat sunnah tarawih. Atau amal ibadah yang dikerjakan di malam-malam bulan Ramadan itu ada keutamaannya. Contoh misalkan yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kemudian ditanyalah oleh Ali bin Abi Thalib tentang keutamaan sholat tarawih di malam Ramadan. Lalu Nabi Muhammad SAW pun menjawab, seorang mukmin yang melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan, keluarlah dia dari dosa-dosanya pada permulaan malam Ramadan seperti pada hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Ya, anak-anakku sekalian, jadi itu keutamaan yang pertama. Setiap malamnya itu ada keutamaan. Misal malam kedua waktu kemarin ya, kita sudah lama meninggalkannya, ada keutamaan malam kedua, wa fil lailati tsaniyah yaghfiru lahu wa li abawaihi in kana mu'minan. Pada malam kedua, dosanya dan dosa ibu bapaknya itu diampuni kalau keduanya mukmin. Nah, kemudian ada keutamaan malam ketiga, wa fil lailati tsalitsa yunadi malaku min tahtil arsh ista'ni fil amal ghafarallahu ma taqaddama min dzambik. Apa kata Nabi? Pada malam ketiga, malaikat yang berada di bawah arsy berseru, tingkatkanlah amal, Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Nah, itu malam ketiga. Kemudian kalau kita beranjak saat ini bisa jadi malam ke-21 ya, sudah masuk ke fase terakhir. Kalaupun dilihat di malam ke-21 keutamaannya, nah ini ada di malam ke-21. Nanti Bapak akan bacakan malam ke-21 dan malam ke-22 keutamaan mengerjakan sholat tarawih. Wa fil lailatil hadiyati wal 20 banallahu lahu baitan fil jannati minan nur, kata Nabi. Pada malam ke-21 Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya sebuah mahligai di surga yang terbuat dari cahaya. Nah, subhanallah, itu manfaatnya. Kemudian malam ke-22 keutamaan yang mengerjakan sholat tarawih, yaitu wa fil lailati tsaniyah wal 20 ja'a yaumal qiyamah aminan min kulli ghammin wa hammin, kata Nabi. Pada malam ke-22 ia datang di hari kiamat kelak dalam keadaan aman dari rasa susah dan cemas. Ini sebuah gambaran saja, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa amat sangat pentingnya malam-malam di bulan suci Ramadan, yaitu paling tidak mengerjakan sholat sunnah tarawih. Ya, makanya Bapak tanya di awal ya kemarin itu, apa kabar keadaan kalian, sehat? Kemudian apa kabar sholat, apa kabar puasa kalian? Alhamdulillah. Apa kabar sholat fardu kalian? Dan apa kabar sholat tarawih kalian di bulan ini? Dan mungkin kalaupun ada lagi pertanyaan, apa kabar hataman Quran kalian? Sudah berapa juz di hari ke-20 ini? Bahkan di hari 21 besok ya. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Maka ketika Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, nanti ketika Ramadan berlalu, di akhir-akhir bulan Ramadan, Rasul memerintahkan kita untuk memperbanyak, mengencangkan ikat pinggang kita. Untuk apa sih? Untuk kita tuh memperkencang ibadah kita. Ya, sekali lagi Bapak tegaskan, ayo jangan sampai tinggalin sholat sunnah tarawih ya, karena sholat sunnah tarawih itu amat sangat penting. Kita butuh Allah, Allah nggak butuh kita. Allah butuh, ya emang nggak butuh Allah ya, mohon maaf tadi agak salah. Jadi Allah itu nggak butuh kita, Allah itu hanya memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang mau. Allah memberikan rizki kepada hamba-hambanya pun yang mau. Allah memberikan syafaat, hidayah, inayah dan lain sebagainya pun itu bagi yang mau. Yang mau apa? Yang mau minta. Kita nggak minta aja Allah kasih ya. Maka dari itu, ayo sama-sama maksimalkan bulan Ramadan ini. Dan di bulan Ramadan ada yang namanya sholat sunnah tarawih. Tadi keutamaan sudah Bapak sampaikan, pentingnya pun sudah Bapak sampaikan. Bahkan satu lagi ada dari beberapa kalangan dokter menyatakan dan meriset bahwa apa sih manfaatnya nih menurut medis. Apa sih manfaatnya sholat sunnah tarawih ini? Ternyata manfaatnya luar biasa. Dia mencoba meneliti, mengkaji setelah berbuka puasa, kemudian melaksanakan sholat Isya dan dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih. Dan setelah sunat tarawih ternyata diteliti oleh dokter tersebut, sunnah tarawih ini justru malah menyehatkan badan. Satu, yang kedua terhindar kita dari berbagai macam penyakit. Subhanallah.
Luar biasa ya anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo jangan sampai ditinggal. Sayang banget belum tentu kita berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Ya, maksimalkan Ramadan tahun ini, jangan sampai disia-siain. Masih ada 10 terakhir di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.